Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Pembahasan kita hari ini masih tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Let's go! Pembahasan pertama, SBDP tentang gerak meniru hewan. Tangan, kaki, dan kepala dapat digerakkan. Kita dapat menggerakkannya untuk meniru gerakan hewan. Hewan yang dapat kita tiru gerakannya antara lain ayam, kelinci, kuda, burung, katak, dan itik. Perhatikan contoh gerakan ayam berikut ini. Gerakan yang pertama, gerakan ayam sedang berjalan. Posisi badan tegak. Kedua tangan di pinggang. Dan kaki melangkah bergantian. Gerakan yang kedua, gerakan ayam sedang mengepakkan sayap. Posisi badan tegak dan tangan dikepakkan seperti sayap, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Gerakan yang ketiga, gerakan ayam mematuk. Tubuh digerakkan membungkuk bergantian dengan kedua tangan di samping badan. Perhatikan contoh gerakan berikut ini. Nah, gerakan hewan apakah ini? Ya, betul. Gerakan kelinci meloncat. Posisi badan condong ke depan, kedua tangan di depan, dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Oke, masuk ke materi yang kedua, bahasa Indonesia, tentang penggunaan tanda titik dan tanda tanya pada kalimat. Di subtema 1, kamu sudah mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung. Kamu juga sudah mengenal penggunaan huruf kapital. Ayo coba diingat kembali, huruf kapital itu digunakan pada huruf apa saja ya? Huruf kapital dapat digunakan di huruf pertama awal kalimat, nama orang, nama bulan, dan nama hari. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu penggunaan tanda titik dan tanda tanya pada kalimat yang menggunakan tulisan tegak bersambung. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi berita atau informasi. Coba kalian perhatikan contoh kalimat yang ada di bawah ini. Ayu dan Fitri menemukan kucing kehujanan di taman. Pada akhir kalimat, ada tanda titik yang menandai bahwa kalimat tersebut berisi informasi. Selanjutnya, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat yang berisi pertanyaan. Nah, sebelum masuk ke contoh, berikut kalimat tanya yang biasanya digunakan pada sebuah kalimat pertanyaan. Apa? Mengapa? Berapa? Siapa? Kapan? Dan bagaimana? Contoh kalimatnya, berapa jumlah kaki sapi? Nah, di akhir kalimat ada sebuah tanda tanya yang menandai bahwa kalimat tersebut berisi pertanyaan. Karena
di awal kalimat ada sebuah kalimat pertanyaan yaitu berapa. Oke, masuk ke materi ketiga, matematika, yaitu tentang menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Simak baik-baik materi macam-macam bentuk timbangan dan kegunaannya yang akan ditayangkan berikut ini. Nah, tadi sudah ditampilkan macam-macam bentuk timbangan dan kegunaannya. Sekarang, mari kita membahas materi kesetaraan satuan berat. Coba kalian perhatikan gambar semangka yang ada pada gambar. Di situ tercantum berat semangka yaitu 4 kg. Lalu ada tanda panah yang mengarahkan ke anak timbangan yang dengan satuan 1 kg berjumlah 4. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya, karena benda yang beratnya sama disebut setara. Lalu, anak timbangan yang beratnya sama juga disebut setara. Jadi, semangka yang beratnya 4 kg tersebut setara dengan anak timbangan yang jumlahnya ada 4 dengan satuan masing-masing 1 kg. Pembahasan yang terakhir, PPKN tentang aturan menjaga kebersihan di sekolah. Aturan berisi hal-hal yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan. Aturan juga berisi hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Salah satu contoh aturan di sekolah adalah menjaga kebersihan. Karena sekolah yang bersih membuat warga sekolah nyaman. Beberapa aturan menjaga kebersihan di sekolah antara lain sebagai berikut. Mengikuti kerja bakti. Sebagai warga sekolah, kita sebaiknya harus mengikuti kerja bakti. Karena dengan adanya kerja bakti, maka kebersihan di sekolah akan selalu terjaga. Melakukan piket kelas. Piket kelas ini sangat penting
dalam menjaga aturan kebersihan di sekolah. Karena dengan kelas yang bersih, maka belajar pun akan menjadi nyaman. Membuang sampah di tempat sampah. Dengan kamu membuang sampah di tempat sampah, maka kamu telah melakukan aturan di sekolah dan juga membuat hidup kamu lebih sehat karena tidak ada sampah yang berserakan di sekitar sekolah. Menjaga kebersihan toilet sekolah. Dengan menjaga kebersihan toilet sekolah dan selalu membersihkannya, maka sudah pasti kuman-kuman yang ada di sekitar toilet menjadi musnah dan sudah pasti juga hidup kamu akan lebih sehat karena terhindar dari penyakit-penyakit. Aturan menjaga kebersihan biasanya ditempel di dinding kelas atau sekolah. Hal itu bertujuan agar siswa mudah membaca dan menerapkan aturan tersebut. Aturan sekolah disebut tata tertib sekolah. Aturan sekolah dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan warga sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa. Warga sekolah yang tidak mematuhi aturan akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan misalnya diberikan peringatan keras. Sanksi juga dapat berupa hukuman. Nah, itulah pembahasan dari subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Bagaimana? Apakah sudah jelas pembahasannya? Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya menambah wawasan untuk anak-anakku semuanya. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.